Guys, nah ini bahannya yang mau aku masak. Ini secukupnya, ini ada pete secukupnya, terus ada ati ayam secukupnya. Nah ini kentangnya udah dipotong-potong dari tadi nih, aku rendam pakai air biar nggak hitam. Nah ini juga aku mau campur tempe karena ada tempe sedikit di kulkas sayang, jadi aku potong aja mau dicampur semuanya jadiin satu guys. Di sambal tidak pedas karena ada yang suka pedas ada yang enggak, tapi aku masaknya ya pedas sedikit aja gitu. Kalau aku sih mah gampang, kalau misalnya mau makan pedas-pedas makan cabai rawit aja bikin sambal gitu guys. Oke guys, mari kita masak. Oke guys, kita nyalakan api yang sedang ya guys, dan kita tambah minyak. Ini aku pakai minyak jelantah aja karena minyak jelantahnya masih bagus, baru 2 kali dipakai, jadi aku pakai lagi, sayang dibuang ya guys. Nanti kalau udah 3 kali 4 kali pakai buang aja, jangan dipakai lagi. Kita panaskan dulu minyaknya. Kalau sudah panas baru kita masukkan, pertama kita goreng kentang dulu. Oke guys, ini minyaknya udah panas, aku mau masukkan kentangnya. Kita goreng sampai agak kecoklatan ya guys. Ini nanti kalau misalnya udah kecoklatan baru kita angkat. Kita goreng dengan api yang sedang ya guys, jangan terlalu besar banget apinya, nanti gosong. Jangan lupa dibolak-balik ya guys, biar merata matengnya. Nah ini sayur sop tadi aku masak, ini pakai kaki sama wortel kentang. Ini tinggal kita panasin aja. Jadi aku nggak masak sayur lagi. Ini sayur sopnya bisa 2 kali makan. Dan juga ini aku mau bikin sambal mangga, kalau masih ada waktu aku mau bikin sambal mangga. Dan juga ini ada kepala ikan mau aku goreng satu, tinggal satu. Nggak apa-apa, kita goreng aja. Nah ini kentangnya udah agak kecoklatan, kualinya goyang-goyang terus. Ini kita angkat aja, udah matang. Ini tidak terlalu agak kecoklatan, yang sedang-sedang aja. Dan sekarang kita masukkan tempenya lagi. Kita goreng setengah matang juga ya guys. Kalau udah agak kecoklatan baru kita angkat. Nah ini tempenya udah kecoklatan, ini udah matang, jadi kita angkat aja, jangan sampai gosong ya guys. Harus pelan-pelan karena kualinya goyang-goyang. Ini apa, tatakan yang kompornya nggak ada, jadi dia goyang-goyang gitu guys. Dan kita goreng tempe atinya, bilang tempe. Tapi kalau ati digoreng dia lompat-lompat guys, jadi kita harus tutup ya guys, biar enggak lompat-lompat minyaknya. Kita tutup biar minyaknya nggak lompat-lompat ya guys, takutnya nanti kita kena keciprat minyak panas. Kalau ati digoreng lompat-lompat minyaknya guys, jadi kita harus hati-hati.
Udang sama ati kalau digoreng itu minyaknya lompat-lompat. Ini kayaknya nggak usah terlalu matang gorengnya karena udah direbus ya. Ini udah matang sebenarnya, kita angkat aja. Nah, kita udah selesai goreng ati, tempe, kentangnya. Jadi kita mau sambal lagi. Ini aku pakai minyak baru aja. Kita kasih minyak secukupnya. Ada juga teman-teman yang lain bikin sambal minyaknya banyak sekali. Karena katanya nggak enak kalau nggak banyak minyaknya. Tapi ada juga yang sedikit minyaknya. Kalau aku yang bikin sambal ya lihat aja bahannya. Kalau bahannya banyak ya secukupnya gitu guys. Kita pertama masukkan cabai, bawang halus dulu kita masukkan sedikit. Sebenarnya sih cabai giling itu ada bawangnya tapi nggak begitu banyak, jadi kita tambah aja. Kita aduk-aduk. Dan kita tambah cabai secukupnya. Ini cabenya nggak begitu pedas guys, karena cabai merah biasa itu nggak pedas. Kalau cabai kering itu, yang cabai kering itu pedas daripada cabai mentah itu yang warna merah itu, atau cabai Minang namanya gitu guys. Kalau aku sih bahasanya cabai Minang, cabai merah itu tidak pedas. Kita aduk-aduk sampai matang cabenya, nanti baru kita masukkan tomat. Kita masukkan tomatnya aja. Ini aku kasih tomat 1,5 tomat. Ini sebenarnya sih kalau aku sendiri yang mau makan nggak pakai tomat, cabai aja. Soalnya kalau pakai tomat nggak ada pedes cabenya, paling pedes sedikit aja gitu. Ini nanti kalau udah hancur tomatnya, baru kita kasih garam sama gula sedikit ya guys. Aku tidak menggunakan micin, pakai garam aja sama gula. Kita aduk-aduk. Kita tambah garam aja. Ini sebenarnya belum hancur semua tomatnya, tapi nggak apa-apa, kita tambah garam. Dan tambah gula secukupnya. Dan kita masukkan petenya aja. Ini pete bisa dimakan gitu aja guys. Ada juga bikin sambal pete itu kulitnya nggak dibuang, di sambal sama kulit-kulitnya. Tapi kalau aku sukanya isinya aja. Banyak teman-teman yang lain nggak mau makan pete karena katanya bau. Padahal pete itu vitaminnya bagus guys. Ini makanan zaman dulu, pete jengkol. Dingin sedikit baru kita masukkan, baru kita aduk kembali. Oke guys, kayaknya ini udah agak dingin. Cabenya kita masukkan aja. Kentang, ati, tempe. Kita aduk-aduk. Kita aduk sampai merata ya guys. Kalau
ada telur puyuhnya atau udang lebih enak lagi guys. Ini cuman ati. Kalau ati sih aku kurang suka ya guys, tapi kalau nggak ada yang lain mah aku makan gitu. Aku sukanya amplanya, kaki, sayap, paha, itu aja aku suka kalau ayam. Kita wadain dulu ke piring. Kita wadain ke piring. Ini ada tempe, ada ati, ada kentang, jadi kelihatan banyak satu piring. Wow, enak banget guys. Kalau aku sih makan sambal kayak gini, aku sukanya digadoin guys, nggak pakai nasi. Alhamdulillah, udah jadi sambal kentang pete sama hati. Oke guys, aku udah selesai masak sambal kentang. Ini aku mau lanjut ungkep ayam. Ini kebetulan tadi kita habis belanja, ini mau diungkep aja. Ini ayam kampung guys, ini udah dibersihkan, ini mau kuungkep aja, jadi kalau nanti mau makan tinggal goreng. Dan ini juga ada cumi, ini cuminya udah dibersihin juga, tapi masih ada hitam-hitamnya, itu tintanya. Memang sengaja kita nggak buang karena itu yang membuat enak kalau kita numis cumi atau disambel. Oke guys, mau kuungkep ayam dulu. Ini ayam kampung guys. Nah, ini kita panasin kualinya dulu. Ini kita masukkan ayamnya. Kita rebus dengan air pertama dulu ya guys. Kita nanti kalau udah rebus dengan air pertama kita buang. Terus kita baru ungkep pakai bumbu gitu guys. Kalau aku ungkep ayam, dibuang dulu air pertamanya, tapi direbusnya tuh tidak begitu lama, sebentar aja gitu guys. Asal udah mendidih 3 menit lah gitu, 3 menit atau 2 menit kita buang airnya, baru kita ganti air baru. Ini kita ungkep pakai air biasa, tidak pakai bumbu dulu ya guys. Kita akan tambah air secukupnya. Kita tambah air, kita tutup dulu. Kita menggunakan api yang sedang, jangan kecil, jangan besar, yang sedang-sedang aja. Oke, kita tunggu sampai mendidih, baru kita balik-balik ya guys. Tapi rebusnya ini tidak lama ya guys, cuma sebentar, karena kita mau ungkep lagi gitu guys. Nah, ini kita udah buang airnya, kita udah tambah air lagi, kita hidupin kompornya. Kita kasih, ini aku menggunakan bumbu ungkep yang udah jadi. Ini ukuran ayam 1 kilo ayam, tapi ini ayamnya kayaknya lebih 1 kilo karena ayam kampung sama ayam itu dicampur. Tapi sayapnya kalau ayam biasa, kalau ayam kampung 1 ekor. Kita aduk-aduk. Oke, saatnya kita tutup lagi. Nah, ini ayamnya udah dari tadi mendidih. Ini kita udah kasih tambah garam sedikit secukupnya. Ini kita tinggal keringkan airnya. Wow, enak banget ini ayam kampung guys. Yang sayap-sayapan kecil-kecil kayak ini nih, ayam biasa ditambah. Jadi kita mau makan tinggal goreng. Kalau aku suka makan ayam, suka sayapnya sama paha gininya sama kaki gitu guys, tapi kalau udah ada kurang. Ini kita udah tambah daun salam sama daun jeruk biar wangi. Kita tutup lagi.
udah kering airnya, saatnya kita bolak-balik biar nggak gosong ya guys. Ini udah matang sebenarnya guys. Ini kita mau goreng, mau makan langsung juga nggak apa-apa, udah mateng, mau digoreng mau dibakar. Ini udah mateng guys. Ini kita udah matikan apinya. Alhamdulillah, ini ayam ungkepnya. Ini untuk persiapan aja, kalau misalnya mau makan ayam goreng atau mau dibakar terserah, mau dimakan langsung juga nggak apa-apa. Ini nanti kalau udah dingin kita mau masukin kulkas guys.